massa dari sejumlah desa di Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara mendatangi Mapolsek pada Sabtu siang. Massa mengamuk hingga membakar kantor dan merusak satu unit mobil polisi. Warga mengamuk karena mendengar kabar bahwa diduga seorang pengedar narkoba yang telah diamankan sehari sebelumnya dilepas oleh polisi. Namun Kapolres Mandailing Natal memastikan pengungkapan narkoba terus berlanjut dan tidak ada tersangka yang dilepas polisi. Penindakan mulai dari kemarin, sebelum adanya hal ini kita sudah melakukan pengungkapan terus. Yang terakhir kali kita melakukan pengungkapan di Linggabayu, hanya berselang 2 hari yang lalu. Dengan tangkapan kurang lebih 100 gram. Ya. 200 gram ya? 200 gram. Ya. Itu membuktikan keseriusan kita bahwa yang kita tangkap ini bukan pengedar kecil, pengedar besar. Polres Mandailing Natal telah menerjunkan ratusan personilnya ke lokasi. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam saat kawanan maling memasuki area sebuah gudang perusahaan di Jalan Rawabuntu Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang berjumlah sekitar 6 orang masuk ke dalam area gudang dengan menjebol pintu pagar terlebih dahulu. Usai berhasil masuk dan melihat situasi sepi, 3 pelaku mencuri 3 truk box yang tengah terparkir. Sedangkan 3 pelaku lainnya memantau situasi dengan menggunakan sepeda motor. Pasca kejadian, pihak gudang pun langsung melaporkan pencurian ke Polres Tangerang Selatan. Akibat peristiwa ini, perusahaan mengalami kerugian 1 miliar rupiah karena truk box tersebut berisikan barang-barang perusahaan. Kalau yang kelihatan dari CCTV sih kurang lebih itu lebih dari 6 orang sih Pak. Karena yang mengendarai mobil aja 3 dan motor tuh 3. Kita nggak ngelihat di luarnya ya berapa, karena memang CCTV-nya tuh hanya sampai sini aja sih. Gitu. Jadi nggak terlalu jelas kelihatannya seperti apa. Sementara itu, berbekal rekaman kamera pengawas, pihak perusahaan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Inilah aksi Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison yang menyamar untuk menangkap pelaku perampokan. Mengenakan peci dan sarung, Kompol Edison menyamar sebagai juragan yang ingin membeli domba yang dijual pelaku di tempat persembunyiannya di Cianjur, Jawa Barat. Tertipu dengan penyamarannya, pelaku pun tak berkutik saat Kapolsek berhasil menangkapnya. Sebelumnya polisi telah berhasil menangkap 1 pelaku lain di daerah Batang, Jawa Tengah. Saya coba masuk melihat situasi di sana, bahwa untuk masuk ke sana memang lingkungannya adalah lingkungan yang memang satu keluarga, dan banyak kalau ada warga asing mereka akan tahu siapa yang masuk, sehingga saya putuskan untuk menyamar sebagai haji dengan istri yang memerlukan domba untuk acara kegiatan hajatan. Sore itu kami datang ke sana, kemudian berbincang-bincang menggunakan transaksi, kemudian muncullah istrinya dengan membawa handphone, langsung video call dengan saya, menyatakan bahwa suaminya akan menyiapkan domba sejumlah 15. Sebelumnya Polsek Cilengsi mendatangi rumah lansia yang menjadi korban perampokan para pelaku di Kampung Kubang, Desa Situsari, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Perampokan terjadi September lalu, di mana pelaku yang berjumlah 4 orang tak hanya menganiaya Pak Sutrip lansia pemilik rumah, tapi juga menggasak harta korban. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti mobil hasil rampokan. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahaya Supriyatna, iNews melaporkan. Saya mah terus terang ngikat mah cuma tangan doang. Seorang bandar narkoba jenis sabu, Andriko alias Riko, ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di salah satu hotel di kota Pariaman. Untuk mengelabui polisi, barang bukti disimpan dalam dompet perhiasan di luar hotel.
Penangkapan Riko merupakan hasil pengembangan dari tersangka Fadli yang sebelumnya sudah ditangkap di rumahnya di daerah Limau Puruk, Padang Pariaman. Dari hasil penangkapan kedua tersangka didapatkan barang bukti sekitar 7 gram sabu, 2 unit HP, 1 unit timbangan digital, alat hisap sabu, dan uang ratusan ribu rupiah. Dompet perhiasan yang di dalamnya berisi ada 1 paket sedang sabu, kemudian ada 6 paket kecil yang siap edar. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Pariaman dikenakan pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Empat rumah warga di Jalan Manggarai Utara 6, Tebet, Jakarta Selatan rusak parah usai tertimpa pohon tumbang. Tumbangnya pohon jenis kedongdong yang sudah berusia puluhan tahun ini diduga karena cuaca buruk yang melanda Jakarta selama beberapa hari terakhir. Warga yang menjadi korban dibantu warga lain dan belasan petugas PPSU Kelurahan Manggarai Utara berusaha mengevakuasi barang-barang warga dari tumpukan puing dan dahan pohon. Menurut salah satu warga, sebelum pohon tumbang, warga telah melaporkannya ke pihak kelurahan. Namun saat akan dilakukan penebangan, pohon telah lebih dulu tumbang. Penanganan pemotongan pohon tumbang ditangani petugas Sudin Pertamanan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Turunkan, bawa turunkan. Oke. Dah, dokumen dah. Bisa. Wes tandu. Jol. Gak imbang dure. Berapa nama do KPP? Meluncur betul berapa nama? Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya pada Jumat siang harus menaiki atap rumah di Jalan Gemol Kali, Surabaya untuk mengevakuasi seorang nenek berusia 83 tahun. Sebelum mengevakuasi, petugas memberi makan dan minum sang nenek yang tidur di atap rumah tetangga semalaman dan dalam kondisi sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tangga, tanduk ranjang, dan tali untuk menurunkan nenek dari atap rumah. Menurut keterangan warga, nenek bersama Sumina awalnya dilaporkan hilang oleh sang keponakan pada Jumat pagi. Saat dilakukan pencarian, salah satu warga melihat lutut sang nenek yang berada di atap rumah seorang warga. Tandu. Jol. Gak imbang dure. Warga pun segera memanggil petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya untuk mengevakuasi. Saya habisnya aku duduk di kasirku sama dia nelpon. Tahu-tahu ada lutut kelihatan goyang-goyang, lututnya itu goyang-goyang. Terus saya naik dari sini. Naik dari sini, saya lihat orangnya udah tidur di situ. Tidak terlalu tinggi ya, cukup dengan pakai tangga dan tandu ya. Teman-teman bisa dengan teknik tandu ya, menaikkan nenek ini ke atas tandu, kemudian diikat dengan ditali dengan aman. Kemudian kita turunkan pakai teknik lowering ya. Dan alhamdulillah bisa berhasil kita evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, nenek Sumina dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli tersebut dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM
Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kebakaran menghanguskan pabrik sepatu karya Mekar, Desa Mojongapit, Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kobaran api sangat besar dan merata hampir di seluruh bagian pabrik. Belum dapat dipastikan penyebab pasti kebakaran, sebab saat kejadian pabrik masih dalam keadaan tutup karena karyawan belum datang. Kebakaran diketahui pertama kali saat warga melihat asap hitam membumbung tinggi ke udara dari dalam pabrik. Begitu diperiksa ke dalam, ternyata sudah ada kobaran api yang sangat besar dan tak bisa dikendalikan. Kobaran api cepat menyebar karena di dalam pabrik terdapat bahan dan sepatu yang mudah terbakar. Petugas mengerahkan 6 unit mobil PMK dan 40 personel untuk padamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ledakan berulang kali terjadi saat kebakaran melanda sebuah gedung suku cadang sepeda motor di kampung padat penduduk di Petemon 2A, Surabaya pada Sabtu siang. Ledakan terjadi karena adanya ratusan tabung pembersih karat dan oli yang ada di dalam gudang. Kebakaran awalnya diketahui oleh Ketua RW setempat yang tengah bertamu di rumah warga tepat di depan gudang yang terbakar. Dirinya mencium bau barang terbakar, kemudian saat dicek, ternyata gudang yang ada di depannya mengeluarkan asap. Api terlihat terus membesar dari dalam gudang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku menjinakkan api, kebakaran berhasil dipadamkan dan dinyatakan kondusif. Tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran terjadi tidak ada orang di dalam gudang. Selain membakar seluruh isi gudang, kobaran api yang cukup besar sempat merambat ke atap rumah warga yang ada di depannya. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran gudang ini. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemuda 18 tahun ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan setelah menikam ayah kandungnya, seorang dosen yang tinggal di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Penikaman terjadi ketika pelaku melihat ibunya dianiaya korban. Pelaku yang emosi mengambil pisau dapur dan menikam korban di dada hingga tewas. Penganiayaan yang dilakukan ayah pelaku terhadap ibunya telah terjadi berulang kali. Bahkan pelaku pun tak luput dari aksi kekerasan yang dilakukan korban. Kemudian korban berada di rumah beradu mulut dengan istrinya, cekcok dan memukul istrinya. Di situ ada seorang pelaku sehingga pelaku emosi mengambil pisau dari dapur, melakukan penikaman terhadap orang tuanya beberapa kali di bagian badan menyebabkan. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban.
Pelaku yang kini mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polres Cilegon masih menyelidiki kematian Muhammad Excel, anak politisi parpol yang ditemukan meninggal di rumah mewahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Cilegon. Saat kejadian, suasana rumah sedang sepi dan dalam kondisi hujan, sehingga tetangga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Rumah juga tidak memiliki petugas keamanan dan 2 asisten rumah tangga hanya bekerja paruh waktu. Nggak dengar Pak, kan karena hujan deras banget. Nggak dengar ya? Nggak dengar. Kalau di rumah ada security nggak Bu? Security nggak ada. Nggak ada ya? Sopir ada. Sementara itu, polisi menyatakan saat kejadian hanya ada korban dan kakaknya yang berada di ruangan lain. Polisi memastikan tidak ada unsur perampokan dalam peristiwa ini karena tidak ada barang-barang yang hilang. Namun rusaknya sejumlah kamera pengawas membuat polisi kesulitan melakukan penyelidikan. Setelah dicek barang-barang dari korban ataupun barang dari pihak keluarga korban itu tidak ada yang hilang. Jadi motifnya ini pembunuhan. Pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Kematian Asel yang masih berusia 9 tahun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Korban meninggal dengan puluhan luka di sekujur tubuhnya. Namun polisi masih menunggu hasil visum mengenai penyebab kematian korban. Pihak keluarga berharap penyebab korban meninggal bisa segera diketahui. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tim Jatanras Polda Jawa Timur berhasil menangkap 1 lagi tersangka pembunuh Faradilah Amalia Najwa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Madura setelah selama 4 hari polisi melakukan pengejaran. Selama buron, tersangka selalu berpindah tempat untuk sulitkan polisi, mulai dari kota Lumajang, Probolinggo, Bondowoso hingga ke Pamekasan, Madura. Tiris, kemudian kita kejar ke Lumajang, ke Pamekasan, tapi sampai di Pamekasan ada yang membawa kabur dari keluarganya. Dengan nego yang sangat alot, alhamdulillah tersangka bisa kita amankan. Penangkapan tersangka S melengkapi daftar tersangka setelah sebelumnya polisi mengamankan Bribka AS, oknum anggota Polres Probolinggo yang merupakan kakak ipar korban. Bribka AS diduga sebagai otak sekaligus pelaku utama dalam pembunuhan adik iparnya sendiri. Meski polisi masih selidiki motif pembunuhan, namun pihak keluarga meyakini pelaku membunuh karena ingin kuasai harta adik iparnya. Faradilah Amalia Najwa, 21 tahun, mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang, ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya ditemukan di selokan daerah Purwosari, Pasuruan dengan kondisi penuh luka lebam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Keputusan RK dan Atalia berpisah baik-baik disampaikan oleh kuasa hukum masing-masing pihak dalam pertemuan dengan media di Kota Bandung Jumat kemarin. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Alwi, menuturkan kedua belah pihak telah menjalani proses mediasi yang dihadiri langsung oleh masing-masing prinsipal. Kuasa hukum Atalia juga menegaskan keputusan berpisah diambil bersama tanpa adanya konflik berkepanjangan. Ada beberapa kesepakatan yang disepakati, tentunya saya juga belum bisa sampaikan di sini ya, karena kan formatnya tetap perceraian itu tertutup. Hal lainnya adalah bahwa mediasi kemudian akan bergulir ke agenda persidangan. Sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kedua akan saling menghormati satu sama lain dan juga
akan merawat bersama anak-anaknya. Di dalam isi gugatan tidak ada yang namanya pihak ketiga. Sebelumnya, Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil dan mendaftarkan gugatannya pada Rabu 10 Desember 2025. Gugatan cerai ini sudah bergulir dengan berlangsungnya sidang perdana di Pengadilan Agama Bandung pada 17 Desember lalu. Namun RK dan Atalia tidak hadir. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Tim hoki indoor putra Indonesia sukses mempertahankan medali emas di SEA Games 2025 setelah melewati laga final dramatis melawan Malaysia. Pertandingan puncak yang berlangsung di Thai Japan Sports Center Bangkok menyajikan drama menegangkan hingga akhir. Kedua tim bermain sengit hingga waktu normal berakhir imbang dengan skor 4-4. Dan masa pertandingan dilanjutkan ke babak adu shootout. Pada momen penentuan, Revo Briliandro dan kawan-kawan tampil lebih tenang dan efektif. 2 gol berhasil dicetak tanpa balas, memastikan kemenangan 2-0 di shootout, sekaligus mengamankan emas ke-88 bagi kontingen Indonesia. Prestasi gemilang ini menjadi bukti konsistensi tim hoki indoor putra Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara setelah sebelumnya meraih medali emas di edisi SEA Games 2023. Pada babak final yang digelar di Bangkok, Timnas Hoki Es Putra Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-2. Menghadapi tuan rumah, pertandingan tak berjalan mudah bagi Timnas Hoki Es Putra Indonesia. Meski sempat tertinggal di babak awal, Andrian Saputra dan kawan-kawan menunjukkan mentalitas baja untuk bangkit. Alih-alih tertekan, mereka justru berhasil menyamakan kedudukan dan membalikan keadaan di menit-menit krusial. Dominasi Indonesia di babak akhir memastikan kemenangan bersejarah, menorehkan medali emas perdana di kancah Asia Tenggara. Puluhan anak-anak pengungsi di Kuala Simpang tersenyum dan bergembira dengan kehadiran MNC Peduli. Mereka diajak bermain dan mendengarkan cerita sebagai bagian dari proses trauma healing pasca bencana yang menimpa mereka. MNC Peduli juga menyalurkan 14 ton bantuan dari masyarakat Indonesia berupa sembako, susu, dan sabun serta kebutuhan pokok lainnya kepada warga di 5 dusun di area Kampung Kota Kuala Simpang serta di posko-posko pengungsian di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Penyaluran bantuan dilaksanakan MNC Peduli bersama Camat Kota Kuala Simpang, serta didukung Brimob dan perangkat desa untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Terima kasih pada MNC, sudah peduli pada kami, bantuan bertubi-tubi dia kasih. Alhamdulillah kami mohon, mudahlah rezeki kalian semua yang sudah membantu kami. Saya mohon kali, maafkanlah kami apa kesalahan, saya mohon kali. Udah senanglah kami, bertubi-tubi lah datang bantuan itu. Nggak ada kekurangan kami kok soal bantuan. Kita ucap terima kasih kepada MC Peduli atas sembakonya ya Pak, dengan air mineral, sarden. Syukur-syukurlah Pak, selama ini kan terbatas bantuan. Saat ini karena datangnya MC Peduli, semua sembako, alhamdulillah kami terima Pak. MNC Peduli berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kembali kehidupan masyarakat Kota Kuala Simpang.
Dari Aceh Tamiang Aceh, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Hidup normal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi impian bagi para penyandang tunadaksa. Impian inilah yang menggerakkan MNC Peduli dan Kinder Field Puri untuk memberikan bantuan kaki palsu bagi penyandang disabilitas, agar mereka bisa kembali menjalani aktivitas keseharian mereka. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Kinder Field Puri memberikan bantuan 12 kaki palsu kepada mereka yang membutuhkan. Mereka merasa senang ya, bisa terlihat di mata mereka bahwa mereka itu senang sekali, bahagia, bahwa dari keterbatasan mereka melihat bahwa ternyata di dunia ini masih banyak orang yang peduli kepada mereka. Bantuan kaki palsu dari MNC Peduli bekerja sama dengan Kinder Field Puri ini diharapkan dapat memberikan semangat untuk produktif dan memudahkan untuk beraktivitas kembali. Susah untuk berjalan, sulit, sangat membantu sekali. Dapat kaki palsu ini membantu saya untuk bergerak, menjalani sehari-hari untuk beraktivitas kembali, seperti punya kaki kembali. Bantuan ini sangat berarti lah buat saya gitu ya, termasuk saya berarti buat semua juga yang dapat bantuan. Ya mudah-mudahan ke depannya saya pakai alat bantu ini lebih leluasa, lebih bisa gitu, lebih enak untuk buat bekerja gitu. Pihak sekolah juga menggalang donasi buku bacaan dari seluruh siswa yang akan disalurkan melalui MNC Peduli untuk anak-anak di berbagai komunitas rumah baca, taman baca, dan perpustakaan umum yang membutuhkan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI Plus. Selamat malam dan sampai jumpa.